Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh soleha? Semoga anak soleh soleha, ayah bunda, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak soleh soleha, seperti biasa hari ini kita akan masuk pembelajaran tematik tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar. Tentunya anak soleh soleha pasti pernah melihat gambar atau ada salah satu dari anak soleh soleha yang pandai menggambar. Ya tentunya ya, setiap anak punya kegemaran masing-masing. Baiklah anak soleh soleha, ya hari ini masuk pembelajaran 1 dan 2 subtema 3. Sebelum kita belajar, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo anak soleh soleha, manasika berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat mempraktekkan cara duduk yang benar saat menggambar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak. Yang ketiga, siswa dapat menentukan gambar kesukaan anggota keluarga. Yang keempat, siswa dapat mempraktekkan prosedur gerakan menarik tanpa berpindah tempat. Yang kelima, siswa dapat melakukan persiapan posisi saat menggambar dan menulis. Sekarang buka bukunya halaman 102. Perhatikan gambar di halaman 102. Sedang apakah mereka digambar? Ya, bagus. Mereka sedang menggambar. Ya. Ternyata anak soleh soleha, menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Semua anak senang menggambar ya. Selanjutnya anak soleh soleha, ternyata kita juga dapat bercerita dengan gambar. Kita dapat menikmati keindahan lewat gambar. Menggambar dapat membuat hatimu senang. Coba lakukan di rumah. Sekarang buka bukunya halaman 104 ya. Sedang apa digambar? Ya, di situ ada Beni sedang belajar. Beni dan teman-teman sedang belajar di kelas. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka akan belajar menggambar. Perhatikan gambar Beni duduk dengan benar. Jadi tentunya anak soleha ketika menggambar, menulis, membaca, posisi kita harus seperti ini. Harus baik dan benar. Tentunya untuk apa? Ada yang bisa bantu Ustazah? Ya betul, supaya tubuh kita sehat. Ya tulang kita tidak bengkok akibat ya jarak duduk kita yang tidak benar. Selanjutnya buka halaman 105. Ayo mengamati. Perhatikan gambar yang ada di halaman tersebut. Yang mana ya gambar yang posisi duduknya benar ya. Jika benar beri tanda ya checklist centang atau centang ya. Kalau salah maka beri tanda silang. Ya, sekarang kita mulai dari gambar pertama. Apakah gambar pertama tersebut merupakan posisi duduk yang benar? Ada yang bisa bantu Ustazah? Ya betul, gambar pertama itu bukan posisi yang benar. Selanjutnya gambar yang kedua. Apakah merupakan posisi duduk yang benar?
Ya, betul. Gambar tersebut merupakan posisi duduk yang benar yang harus anak soleh-soleha contoh ketika menulis dan membaca ataupun menggambar. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Apakah gambar Siti tersebut merupakan gambar atau posisi duduk yang benar atau yang salah? Ya, betul. Gambar tersebut merupakan posisi duduk yang benar ketika kita menulis, menggambar, maupun membaca. Gambar keempat, ya tentunya ya kita bisa ketahui bahwa gambar keempat adalah ya merupakan posisi yang salah ketika kita menulis, menggambar, dan membaca. Selanjutnya buka halaman 107. Di situ ada ya alat dan bahan ketika kita ingin menggambar ya. Yang pertama itu adalah krayon, yang kedua adalah ya cat cair, yang ketiga pensil warna ya, dan yang keempat ya ada ya papan menggambar, yang kelima buku menggambar, yang keenam kertas untuk menggambar, yang ketujuh itu adalah cat air ya, yang kedelapan kuas, yang kesembilan adalah spidol. Beni senang menggambar. Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar. Ya, anak soleh-soleha, manakah ya alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk menggambar? Ya, tentunya setiap anak mempunyai pilihan yang berbeda-beda. Selanjutnya buka halaman 110. Ya, di situ ada bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mencetak. Ya, untuk mencetak, menggambar dengan mencetak, mencetak. Ya, yang pertama di situ ada ya menggambar dengan mencetak daun. Yang kedua ada mencetak tangan kita. Yang ketiga menggambar dengan menggunakan ya kertas yang sudah digunting menyerupai bintang. Yang keempat ada ya gambar atau guntingan kertas menyerupai boneka dan mobil. Yang kelima ada daun. Boleh daun asli atau daun yang dibentuk melalui kertas origami. Yang keenam ada ya ada dahan pisang. Itu ya. Jadi dengan ketujuh bahan tersebut anak soleh-soleha boleh memilih salah satunya. Yang mana yang anak soleh-soleha sukai. Sekarang buka halaman 112, 112. Ayo mengamati. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar tersebut dipajang di rumah. Terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Ya, jadi setiap orang mempunyai kesukaan yang berbeda-beda ketika menggambar. Tentunya walaupun kita berbeda kesukaan, kita harus saling bekerja sama dan saling menghargai. Selanjutnya buka halaman 115, 115. Siti dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Mereka bermain dengan gembira, bermain tarik-menarik sambil berolahraga. Gerakan menarik ke kiri, ke kanan. Gerakannya terlihat seperti orang sedang menggergaji. Ya, anak soleh-soleha boleh melakukannya bersama
kakak atau ayah ibunya di rumah jika ya berkenan atau ingin melakukannya. Ya, anak soleh-soleha masih ingatkah lagu Terima Kasihku? Ya, jadi lagu berjudul Terima Kasihku ini ya dia berisi tentang terima kasih kepada guru yang telah mengajarkan kita banyak pengetahuan. Oh iya, anak soleh-soleha, ternyata guru itu bukan hanya di sekolah. Ya, karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Maksudnya Ustazah, jadikan setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Berikutnya adalah gerakan yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya, yaitu menarik ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya buka bukunya halaman 117, 117. Di situ ada Dayu dan Siti. Dayu dan Siti duduk dengan posisi yang benar. Mereka siap menggambar dan menulis. Dayu meletakkan buku di atas meja. Siti memegang pensil dengan benar. Perhatikan gambar di atas, tirukan sesuai dengan gambar. Tentunya pesan Ustazah, ya, jika anak soleh-soleha menulis maupun menggambar dan membaca di rumah, ya lakukan posisi sesuai dengan yang dicontohkan oleh Siti dan Dayu. Selanjutnya, pesan Ustazah, jika tidak bisa melakukan sesuatu maka ya minta tolong kepada orang lain yang lebih tahu dari kita. Tentunya jangan lupa ketika kita meminta tolong maka ucapkan tolong. Selanjutnya, jika sudah ditolong maka ucapkan terima kasih dan ucapkan kata maaf ketika ya melakukan kesalahan terhadap orang lain. Baiklah anak soleh-soleha, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga dimudahkan oleh Allah dalam memahaminya. Kemudian hanya milik Allah, maka kepada Allah kita memohon pertolongan. Ustazah, pesan Ustazah, jangan lupa selalu belajar di rumah, membaca, menulis, dan selalu menghafal, menambah hafalannya, dan murojaah hafalannya. Dan satu lagi, jangan lupa sholat di rumah. Ustazah ingatkan kembali bahwa syarat untuk naik kelas 2 adalah kita harus rajin belajar di rumah. Ya, itu ya pesan Ustazah ya. Ustazah tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sampai jumpa.